Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini nih kedatangan tamu nih. Kita ada Ustadz Ridwan, ada Mang Ajo, Hardian, dan Dodi. Ketemu lagi di acara ngobrol bareng tokoh. Nah sekarang Kang Ridwan ketepatan adalah tokoh yang berhasil membuat satu metode yang bisa membantu kawan-kawan tunanetra, namanya Lijar Sam'an ya Kang. Ya, Nah, singkatannya apa tuh Kang? Ijar 5 jari, Sam'an itu mendengar. Ini adalah pembelajaran bahasa Arab mudah. Oke. 5 jari Sam'an. Iya, Karena singkatan 5 Ijar Sam'an. khusus tunanetra ya. Tidak juga, Bisa untuk awas. bisa juga. Karena memang audionya tadi ya. Iya, orang melihat bisa, orang tunanetra apalagi. Nah, Mahanta Kang Ajo, ada pertanyaan nggak soal ini? Metode ini sendiri kapan akan buat menemukannya, gimana tuh awalnya seperti apa Sejarahnya, sejarahnya? ketika saya sedang menyelesaikan S3 di semester 1 2 mau ke semester 2 ya, tahun 2010 akhir ya. Karena saya masuk kuliah S3 itu 2010 Juni itu semester 1. Semester 2 mah tahun 2011 ya. Itu saya ada dorongan, ada masukan dari dosen, dan termasuk juga realitas yang saya lihat di Indonesia sekarang, bahwa bahasa Arab itu masih PR besar bagi umat muslim di Indonesia. Kenapa PR besar? Karena masih menganggap bahasa Arab itu sulit untuk dipelajari. Itu satu. Makanya saya berpikir keras bagaimana caranya membuat sebuah pembelajaran mudah, belajar bahasa Arab untuk orang-orang muslim di Indonesia, mobil khusus untuk teman-teman saya tunanetra. Itu makanya juga disertasi saya juga berkaitan dengan pembelajaran bahasa bagi disabilitas netra. Nah, berangkat dari itulah pengalaman mengajar, menerapkan ke berbagai kalangan, termasuk salah satunya adalah tunanetra itu sendiri. Hanya saya menyusun sebuah metodologi pembelajaran untuk mudah mempelajari bahasa Arab yang terkait dengan ilmu sorof. Apa itu ilmu sorof? Adalah morfologi perubahan kata ya, dari pergi, kepergian, yang pergi, dan seterusnya. Makan, pemakan, dimakan, makanan. Nah, itu adalah ilmu sorof, atau dalam bahasa akademisnya ada morfologi perubahan kata dari kata A ke kata B, B ke kata C. Ya begitu, salah satunya begitu. Mungkin dari Kang Dodi atau Mas Herlian ada pertanyaan? Kalau dari saya pribadi Pak, yang pengen tanya manfaat yang bisa dirasakan oleh teman-teman netra ketika setelah mempelajari metode Lijar Sam'an ini. Satu, dia akan mudah terutama memahami bahasa Arab dasar, yaitu akan tahu tentang jenis isim, fi'il, haraf, apakah kata benda, sifat keterangan atau kata kerja ya. Yang kedua, nanti dia akan tercerahkan untuk memahami sorof. Sorof ini nanti kaitannya dengan praktek ke Al-Quran ya, nanti itu seperti contoh seperti kata-kata wawado'na. Ada kata wawado'na itu nanti akan paham dengan sendirinya dengan mudah. Subjeknya apa, kata dasarnya apa, nanti akan jadi bagaimana. Jadi memang dasar sekali, sebab banyak guru-guru bahasa Arab yang melihat mengajarkan ke tunanetra, tapi dia sendiri
belum mengenal dunia ketunanetraan. Ini jadi kenal sendiri kan gitu Kang Aryan. Ya. Terutama ini manfaatnya juga dengan huruf Arab Braille atau zaman ini. Kalau orang paham belajar Arab Lijar Sam'an, maka insya Allah dipastikan kemampuan Arab Braille pun akan meningkat begitu. Kalau untuk tunanetra ya. Kalau untuk orang yang melihat, apalagi kemampuan menguasai akar kata, kemampuan akan menguasai subjek predikat dan seterusnya itu lebih-lebih begitu. Tapi itu jadi syarat nggak Kang, menguasai Arab Braille untuk belajar memulai metode Oh Lijar? tidak. Oke. Cuma justru syarat untuk belajar Lijar Sam'an dia harus menguasai Arab Braille. Makanya saya membuatkan lembaga Mahat Sam'an Darus Sudur. Para santri tunanetra di sana belajar Arab Braille dan belajar juga Lijar Sam'an yang ya saya kelola dan saya bina di Mahat Sam'an Darus Sudur. Ini udah nggak sabar lihat metodenya ini kita. Coba Kang Ajo, apa? Ya justru saya juga penasaran nih yang disebut 5 jari itu bagaimana menguraikan. Pas prakteknya Ya, baik prakteknya. aplikasinya akan saya coba ya. Kita berangkat jelas sekarang gitu. dari jari, silakan Kang Herdian raba jarinya, ini Kang Dodi juga raba jarinya, Kang Ajo juga raba jarinya. Coba kita lihat dulu jari kita ada berapa? 5 ada 2. Jari 5 2. 5 jari 5. Tangan ada 2. Salah tadi salah nyebut saya. Jari 5, tangan 2. Saya tanya, jari itu ada berapa ruas jari tiap jari-jarinya? 3. Kita hitung dulu ya, dari kelingking dulu. Kelingking itu ruasnya ada berapa? 3 kan? 3. Jari manis berapa ini? 3 juga. Jari tengah? 3. Jari telunjuk? Ibu jari? 2. Jadi berapa jumlahnya? 14. Coba raba betul 14 atau 15 atau 17. Bisa Kalau lebih bisa jadi itu turunan alien. Ini 14 ya, 14. Coba kita hitung jari kiri jari kanan dijumlahkan jadi berapa? 28. Huruf hijaiyah ada berapa huruf hijaiyah? 28. Bagi 2 14. Jadi ruas jari tangan kita ini persis banyaknya sama dengan huruf hijaiyah. Itu satu. Yang kedua, pembelajaran Lijar Sam'an pun starting pointnya mulai berangkat pembelajaran dari kata ganti dulu alias isim domir. Nah, isim domir dalam bahasa Arab itu ada 14. Ya, ada 14. Kalau bahasa Inggris kan pronoun itu ada 7, ya. Kalau pronoun itu ada I, you, we, they, she, he, itu 7. Kalau bahasa Arab 14. Banyak kan? Nah, supaya memudahkan dipahami dan dihafal, gunakanlah luas jari tangan tadi. Maka disebut Lijar Sam'an, 5 jari Sam'an. Ini pun menjadi brand, menjadi ciri khas. Kita akan mengenal bahasa Arab menjadi 5, ya 5. Jadi pokoknya dari 5 dulu gitu. Cuma nanti ada pengembangan menjadi 4 dan seterusnya begitu. Demikian pula yang diterapkan hafalan di pesantren Sam'an pun adalah one day 5 ayat, sehari 5 ayat ya. Itu juga menjadi ciri khas menghafal Al-Sam'an ya, Al-Qur'anul Karim untuk para tunanetra yang mengikuti program Mahat Sam'an Darus Sudur. Baik, kita kenalkan pertama kelingking. Ada 3 kan? Iya. Ini simbol laki-laki, maka disebut muzakkar. Ya, muzakkar itu laki. Paling bawah ini ya, paling bawah adalah huwa. Ini tuh. Iya. Huwa. Naik ke atas tengah adalah huma. Ini artinya 2 orang laki-laki. Jadi, kalau huwa adalah seorang laki-laki, kalau huma 2 orang laki-laki. Kalau ini hum, iya, 3 orang dan seterusnya tak terhingga. Gitu. Jadi kalau saya ngomong dia adalah Dodi, huwa Dodi, nah, gitu. Dia adalah Ustad, huwa Ustazun, nah, gitu. Dia adalah
bapak, huwa, abun, dan seterusnya. Kalau huma dua orang, dia adalah dua orang ini adalah Herdian dan Dodi. Huma, Herdian, wa, Dodi. Kalau ini hitungannya banyak kan, ada Kang Ajo, ya Kang Herdian, ada Kang Dodi pakai hum, Kang Ajo, wa Herdian, wa Dodi. Atau tidak bisa dihitung pakai hum juga. Maka di Quran kan pakai hum, hum khaliduna fiha, khaliduna ya, mereka kekal di dalamnya gitu. Nah itu pakai hum, itu tidak terhindar ya ini hum. Kemudian ini jari manis, simbol perempuan. Nyimpan cincin di mana? Jari manis kan? Ada yang nyimpan cincin di jempol nggak? Ya, itu mah tidak profesional. Di jempol itu jari manis kan? Nah, ini simbol perempuan. Paling bawah adalah hia. Dia seorang perempuan. Naik ke atas. Huma. Nah, ya huma. Dua orang perempuan. Jadi ini dan ini sama kan? Huma laki-laki, huma perempuan satu posisi kan? Benar nggak? Coba Raba betul nggak? Iya. Di tengah. Paling atas adalah hunna, mereka perempuan 3 orang dan seterusnya ya. Kalau ada seorang, dia adalah Maryam, hia Maryam. Dia adalah Fatimah, hia Fatimah. Jangan huwa Fatimah, jadi banci nantinya. Tapi hia Fatimah, huwa Muhammad, begitu ya. Kemudian ini jari tengah. Jari tengah ini simbol laki-laki. Simbol laki-laki. Raja rumah tangga itu laki-laki, maka paling tinggi kan? Iya. Paling bawah adalah anta, ini nih anta. Luas paling bawah, Dod. Iya. Anta. Ente. Ente bahasa itunya, bahasa kerennya. Anta bahasa Arabnya. Naik ke atas, antuma, kalian 2 orang. Antuma Dodi Wahardian. Ke atas lagi, antum, kalian banyakan. Ada istilah kultum, kuliah kumaha antum. Itu lama itu ya. Antum itu sopan juga gitu ya. Terus ini anti, simbol perempuan. Karena yang ngatur rumah tangga itu perempuan. Sehebat apapun laki-laki, gimana perempuan ya, gimana perempuan, maka telunjuk yang ngatur rumah tangga. Paling bawah ini anti, ibu-ibu sok nunjuk-nunjuk, sok nunjuk-nunjuk kan, termasuk ke suaminya nunjuk-nunjuk. Anti, ini antuma, kalian 2 orang laki, masa ada perempuan dong. Antuma Fatimah wa Umar ya. Ini paling atas antuna, kalian perempuan, 3 seterusnya ya. Kemudian paling ini ibu jari sekarang. Ibu jari. Paling bawah anak, paling atas nahnu, kita atau kami. Pas ada 14 ya? Ya, pas. Oke. Nah, supaya mudah, tidak usah repot-repot mengapa, kita simpelkan menjadi 4. Kang Ajo. Mana saja? Ini posisi ini nih. Anta, ini posisi anti, posisi ana dan nahnu. Jadi cuma 4. Dari 14 jadi 4. Caranya gimana? Anta, anti, ana, nahnu, nahnu, ana, anti, anta. Anta, anti, ana, nahnu, nahnu, ana, anti, anta. Bareng 1, 2, 3. Anta, anti, ana, nahnu, nahnu, ana, anti, anta. Ulang lagi cepat. Anta, anti, ana, nahnu, nahnu, ana, anti, anta. Lagi. Anta, anti, ana, nahnu, nahnu, ana, anti, anta. Ya, Kang Dodi dulu silakan. Coba anta, anti, ana, nahnu. Anta, anti, ana, nahnu. Nahnu, ana, anti, anta. Ulang lagi. 1, 2, 3. Anta, anti, ana, nahnu. nahnu, ana. Nahnu, Nahnu, ana, ana. anti, anta. Kang Ajo. Anta anti ana nahnu ana anti anta. Lulus. Tinggal umroh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ini dulu. Kenapa dari 14 jadi 4? Alasan satu, untuk memudahkan kata ganti atau isim yang dihafal. Yang kedua, untuk alat komunikasi 2,
arah. Dua. Ya itu aja dulu. Ini kenapa huwa dan hiya tidak dimunculkan? Jangan dulu nanti Karena dia orang ketiga. yang dibicarakan alias gibah. Nah, Jangan ngomongin. benar-benar. Nah, Orang gitu. ketiga itu. Iya. Orang ketiga. Nanti jatuh dosa gitu. Ngerusak rumah tangga. Nah begitu. Ini saja yang dapat saya sampaikan Oke. di Jalsaman pembelajaran awal seputar 5 jari. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, baru belajar domir nih ya. Lumayan bisa ngajar.